Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Dava, Adel, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Jibril, Nela, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Tiga, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Nur. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita pemanasan dulu yuk. Tolong berdiri. Senang ya, Bu. Kan dong. Zumba. Yoga. Yoga yogi. Jadi, session kita hari ini tuh tepuk semangat. Udah pada tahu kan? Tahu. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, mantap banget nih, udah pada semangat. Nah, minggu lalu kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat nggak? Masih, Bu. Iya, Del, apa? Harta sama dengan utang ditambah modal. Iya, bener banget. Jadi persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan modal ditambah utang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya nih, yaitu jenis-jenis akun dalam akuntansi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih dikasih uang saku sama orang tua kalian terus langsung kalian habisin? Ada ya, Bu? Sering. Tergantung sih, Bu. Kalau aku tergantung sih. Ya tergantung ya. Kalau misalnya uang saku itu kalian simpan di dompet, itu termasuk apa dalam akuntansi? Harta. Bu. Harta yang Iya, bener banget. Jadi uang saku itu juga sama kayak harta atau akun kas dalam perusahaan. Jadi sehari-hari itu sebenarnya kita udah sering ketemu sama akun-akun dalam akuntansi. Oke. Nah, dalam jurnal penelitian oleh Hermawanto dan Farida pada tahun 2022 tentang kemampuan siswa dalam memahami akun, itu masih ditemukan bahwa masih banyak siswa itu mengalami kesalahan dalam mengelompokkan akun karena siswa tersebut itu masih nggak bisa nih membedakan kelompok akun yang mana. Nah, makanya hari ini tuh kita belajar tentang jenis-jenis akun biar kalian tuh nggak salah nih, nggak salah mengelompokkan akun yang debit dan akun yang kredit. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian tuh mampu menjelaskan pengertian jenis akun, mengidentifikasi 5 jenis akun, dan mampu mengelompokkan transaksi ke dalam akun yang tepat. Hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran direct instruction dan discovery learning. Siap belajar? Siap, Bu. Oke. Nah, yang pertama itu ada akun dalam akuntansi. Apa sih akun dalam akuntansi itu? Jadi, akun dalam akuntansi itu adalah catatan sistematis untuk mengelompokkan, mencatat, dan melacak transaksi keuangan sesuai jenisnya seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, akun ini berfungsi sebagai elemen dasar dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membantu perusahaan itu memahami posisi finansial, mengelola bisnis, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian, nah yang pertama nih aset. Aset itu adalah kekayaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan.
pembiayaan, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada liabilitas atau utang. Nah, liabilitas adalah kewajiban finansial atau tanggung jawab yang harus dipenuhi suatu entitas atau perusahaan di masa depan akibat transaksi atau peristiwa kredit. Nah, kewajiban ini dapat berupa utang, terus pinjaman bank, terus tagihan yang dapat diukur dalam bentuk uang, barang, dan juga jasa. Kemudian yang keempat ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih suatu perusahaan atau nilai kepemilikan pemegang saham yang dihitung dari total aset dikurangi dengan kewajiban atau utang. Nah, ekuitas itu dapat berupa modal, price, dan penerbitan saham serta laba ditahan. Kemudian ada pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah jumlah total uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas operasional, misalnya jual beli, terus penjualan barang, penjualan jasa, dan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi penjualan itu hanya pendapatan itu hanya pemasukan perusahaan yang didapat dari penjualan, belum dikurangi dengan modal dan biaya. Nah, contoh pendapatan itu ada pendapatan penjualan, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa serta royalti. Kemudian yang terakhir itu ada beban. Beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional sehari-hari dalam upaya menghasilkan pendapatan dan telah memberikan manfaat ekonomi. Nah, contoh biaya itu ada biaya sewa, biaya listrik, gaji karyawan, dan biaya perlengkapan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi nih, ada yang mau bertanya nggak? Saya, Bu. Iya, Nui. Bu, kenapa sih kas itu disebut aset? Karena kas itu adalah sumber daya perusahaan yang nantinya akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ada lagi yang mau tanya? Iya, Iga. Kalau utang itu kenapa masuk ke kewajiban sih, Bu? Karena utang itu harus dibayar di masa depan. Jadi utang itu menjadi kewajiban perusahaan. Cukup? Atau ada lagi yang mau bertanya? Bu, bertanya lagi boleh nggak? Iya, boleh dong. Bu, pendapatan sama modal itu mirip dong, sama-sama nambahin uang ya, Bu? Nah, pertanyaan bagus banget, Nur. Jadi, pendapatan sama modal itu beda. Kenapa? Karena pendapatan itu berasal dari kegiatan operasional perusahaan, kayak misalnya jual beli. Sedangkan modal itu berasal dari pemilik perusahaan. Jadi beda ya modal sama pendapatan itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, sekarang Ibu nampilin nih ada beberapa akun. Coba kalian kelompokkan nih. Kas itu masuk ke mana? Aset. Ya. Utang itu masuk ke Liabilitas. Beban sewa masuk ke Beban. Nah, kalau modal pemilik Ekuitas. Kalau pendapatan jasa Masuk ke pendapatan. Iya, bener banget. Jadi kalian ya beri aplaus untuk diri masing-masing. Jadi kalian udah bener banget dan kalian udah memahami nih apa aja pengelompokan akun dalam akuntansi. Nah, karena kalian udah memahami, Ibu mau beri tugas rumah ya. Tapi nanti tugas rumahnya Ibu kasih lewat grup aja, boleh kan? Boleh. Itu tugas rumahnya dikumpul minggu depan. Oke, Baik, Bu. Ada yang bisa nyimpulin nggak hari ini kita belajar tentang apa? Atau ada yang bisa menyebutkan apa aja jenis akun dalam akuntansi? Saya, Bu. Iya, Nui lagi nih masa. Amis dia, Bu. Oke, jadi hari ini kita udah belajar
bahwa akun itu ada 5 jenis Bu, dan masing-masing itu mempengaruhi pencatatan transaksi. Pemahaman akun itu sangat penting sebelum masuk ke jurnal umum supaya kita bisa pahami Bu. Nah, terus akun-akun itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban Bu. Nama akun-akunnya. Iya, bener banget Nuy. Beli plus dong untuk Nuy. Jadi akun dalam akuntansi itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, hebat banget nih kelas ini hari ini udah pada menyimak dan udah pada tahu cara mengelompokkan akun-akun dalam transaksi. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa Kristen. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita